produksi dan pemasaran. Untuk produksi, tujuan utama IKEA mengenai produksi adalah untuk membangun dan mempertahankan hubungan pemasok jangka panjang. Ketika merancang produk baru, IKEA benar-benar dimulai dengan target harga eceran dalam pikiran dan kemudian bekerja dengan 1.400 pemasok di 54 negara untuk menemukan cara biaya terendah untuk memproduksi produk itu. Salah satu strategi yang telah diterapkan IKEA adalah menempatkan 41 kantor perdagangan di 30 negara di seluruh dunia untuk melokalisasi operasinya. Ini memberi IKEA pengaruh untuk meningkatkan kapasitas produksi, yaitu jam kerja dan pembelian bahan bila diperlukan. Strategi ini juga memungkinkan IKEA untuk memantau kinerja manufaktur dengan cermat, memproduksi produk berkualitas tinggi dengan biaya serendah mungkin untuk mendorong mentalitas produksi IKEA. Yang kedua, konsep IKEA yaitu pemasaran. Program pemasaran IKEA memiliki 4 bidang fokus, yaitu desain produk, katalog, iklan, dan hubungan masyarakat atau promosi. Desain produk IKEA ini bisa dibilang bagian terpenting dari citra mereknya. Pelanggan menyukai garis-garis bersih, gaya hemat, dan casual yang diberikan kepemilikan. Fokus pemasaran IKEA adalah katalog cetaknya, di mana perusahaan menghabiskan sebagian besar anggaran pemasaran tahunannya. Katalog setebal 376 halaman ini diproduksi dalam 52 edisi berbeda dalam 27 bahasa. Selain katalog, IKEA juga menggunakan televisi, radio, dan komunikasi berbasis internet untuk menjangkau target pelanggannya. Iklan perusahaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran merek dan lalu lintas toko. Beberapa iklan perusahaan kontroversial, terutama iklan yang menggambarkan pelanggan atau alur cerita sugesti. Program pemasaran IKEA dirancang untuk menjadi hemat tetapi tetap efektif. Bahkan semula kegiatan pemasaran IKEA dirancang untuk mempertahankan tekanan ke bawah pada biaya operasional. Misalnya di sebagian besar toko, IKEA tidak menerima cek, hanya uang tunai atau kartu kredit, termasuk kartu IKEA sendiri. Dengan kebijakan seperti ini, tidak mengherankan margin operasi perusahaan sebesar 10% adalah salah satu terbaik di industri perabot rumah tangga. Untuk masa depan ekspansi IKEA di Amerika Serikat, IKEA menganggap Amerika Serikat sebagai bagian penting dari rencananya untuk ekspansi global. Terlepas dari keuntungan ini, IKEA harus mengatasi dua masalah utama mengenai ekspansi AS. Masalah yang pertama yaitu terkait masalah individualitas konsumen AS yang luar biasa. Konsumen Amerika sangat menuntut dan cenderung memberikan penghargaan kepada pemasar yang berusaha keras untuk memenuhi selera dan kebutuhan individu. Sementara IKEA tidak memungkinkan adanya kustomisasi. Untuk masalah utama yang kedua yaitu kualitas. Meskipun konsumen Amerika semakin didorong oleh nilai, mereka juga menuntut produk yang berkualitas. Dalam hal ini, konsep IKEA yang murah dan do it yourself merindukan Anda bagi banyak konsumen furniture potensial. Banyak orang Amerika melihat furniture yang dirakit sendiri memiliki kualitas yang rendah dan mirip dengan jenis furniture yang mungkin dibeli di Walmart atau Target. Kemudian kita melihat di analisa SWOT dalam bisnis perusahaan. Analisa SWOT ada 4, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan ini adalah faktor internal, kemudian ada opportunities sama ancaman. Untuk analisa SWOT sendiri di IKEA yaitu satu, terkait struktur biaya rendah. Di sini struktur biaya rendah IKEA telah menjadi inti dari kesuksesannya, karena langkah-langkah biaya rendah tertanam dalam DNA perusahaan IKEA. Perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan operasinya dengan model bisnis ini. Model bisnis ini juga cocok dengan pelanggan yang menghargai gaya pengoperasian IKEA. Selain itu, struktur biaya rendah IKEA telah membuat perusahaan tetap untung sementara pesaing seperti peer 1 di Amerika Serikat sedang berjuang. Terlepas dari keadaan ekonomi, IKEA terus melihat pertumbuhan pendapatan yang positif meskipun Presiden dan CEO Anders Dahvik telah mengakui bahwa ekonomi telah menyebabkan penjualan meningkat
lebih lambat daripada beberapa tahun terakhir. Dalvik juga menjelaskan bahwa sebagai reaksi terhadap ekonomi yang menyempit. Terus kemudian yang kedua yaitu menghargai anti birokrasi dalam operasinya dan sangat mengikuti aturan perlindungan pekerja dan lingkungan. Terus kemudian kekuatan IKEA selanjutnya yaitu pendekatan do it yourself, yaitu IKEA mempertahankan model bisnis berbiaya rendah dengan menciptakan pengalaman berbelanja furniture yang berbeda. IKEA memasok semua bahan yang mungkin dibutuhkan pelanggan untuk menyelesaikan belanja mereka saat mereka memasuki toko. Lantainya memiliki ruang pamer yang memajang furniture IKEA dengan berbagai aksesori yang akan menonjolkan gaya. Dengan pendekatan ini, pelanggan tidak perlu direpotkan dengan tenaga penjual yang bekerja berdasarkan komisi. Pelanggan dapat memilih di antara berbagai pilihan aksesori yang ingin mereka gunakan dengan furniture. Banyak pelanggan yang menghargai perasaan pencapaian yang datang dari melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Bagi pelanggan yang tidak menyukai pendekatan DIY, IKEA menawarkan layanan perakitan dan opsi pengiriman ke rumah. Terus kemudian yang nomor 4 yaitu fokus kuat pada keberlanjutan. Di sini IKEA mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap langkah dalam proses bisnisnya dengan membuat produk yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Pemasok harus memenuhi standar lingkungan yang ketat dan menggunakan bahan terbarukan, dapat digunakan kembali dan didaur ulang sebanyak mungkin. Dengan kayu sebagai sumber bahan utama, IKEA juga memperkerjakan spesialis lapangan untuk memastikan kayu yang diperoleh berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Perusahaan bahkan telah bekerja sama dengan Wildlife Fund yang telah melatih petani kapas di Pakistan dan India untuk menggunakan praktek kapas yang telah berkelanjutan. Dari desain produk hingga pembuangan, organisasi benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkannya dalam hal yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terus kemudian kelemahan dari IKEA yang pertama yaitu kustomisasi terbatas. Untuk memastikan keselarasan dengan struktur biaya rendah dan janji kemudahan perakitan, produk IKEA sangat mendasar dan sederhana, baik dari segi struktur maupun desain. Kemampuan untuk mengkustomisasi individual terbatas, banyak konsumen Amerika lebih menyukai barang yang dengan lebih banyak gaya, aksen, dan pilihan warna. Terus kemudian kelemahan yang kedua, yaitu pengeluaran promosi terbatas. Di sini dimaksudkan yaitu IKEA tidak menghabiskan banyak uang untuk promosi. Sebaliknya perusahaan bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan katalog untuk menghasilkan buzz di antara pelanggan. Sayangnya sebagian besar konsumen AS tidak terlalu responsif terhadap pemasaran katalog. Membuat promosi IKEA efisien dan hemat biaya untuk pasar AS. Konsumen Amerika juga lebih suka menonton televisi menggunakan internet daripada melihat promosi melalui katalog. Terus kemudian yang ketiga yaitu dukungan online lemah. Ini yang dimaksudkan yaitu meskipun deskripsi produk tersedia, sebagian besar item yang ditampilkannya tidak dapat dipesan secara online. IKEA pada dasarnya memaksa konsumen untuk berbelanja di lokasi terdekat mereka. Karena kehadiran fisik di IKEA di pasar AS kecil, perusahaan kehilangan penjualan yang berharga karena kurangnya pilihan pembelian secara online. Terus kemudian terkait masalah peluang, analisa peluang yaitu satu, kondisi ekonomi. Ini yang dimaksud yaitu strategi IKEA berbiaya rendah dan berkualitas tinggi sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini, karena banyak konsumen mencari cara untuk memotong pengeluaran pribadi. IKEA berada di posisi yang tepat untuk menjadi pilihan logis untuk pembelian perabotan rumah tangga bagi para pelanggan yang sadar biaya. Terus kemudian yang kedua yaitu terkait permintaan untuk kenyamanan. Peluang yang kedua yaitu permintaan kenyamanan, bahwasanya dengan rata-rata jadwal yang semakin padat, konsumen yang paham teknis semakin menikmati kemudahan dan kenyamanan berbelanja online. Belanja perbandingan juga merupakan kemudahan yang diberikan oleh internet yang memungkinkan IKEA mendominasi sektor perabotan berkualitas rendah. Menawarkan pengalaman belanja online yang nyaman akan sesuai dengan struktur biaya rendah
IKEA. Karena itu akan memungkinkan mereka untuk menjual barang menggunakan jaringan distribusi sepenuhnya pada toko fisik dan biaya overhead yang lebih tinggi. Faktor kenyamanan di dalam toko IKEA seperti restoran atau tempat penitipan anak sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga terkait peluang yang ketiga, popularitas desain Swedia stylish tetapi berkelanjutan. Di sini yaitu IKEA mempunyai desain sederhana, futuristik, edgy, dan modis yang ditawarkan oleh IKEA dan menjadi lebih populer di kalangan konsumen secara keseluruhan. Untuk ancaman sendiri bagi IKEA yaitu satu, mengubah kebutuhan pelanggan konsumen, pelanggan atau selera, yaitu pada titik tertentu minat pelanggan pada desain Swedia dan furniture buatan sendiri akan berkurang. Ini terutama benar karena populasi AS terus menua, konsumen baby boomer yang khas menuntut kualitas, menghargai waktunya, dan menghargai kenyamanan lebih dan menghemat beberapa dolar. Jadi secara keseluruhan ada lebih sedikit pelanggan yang lebih muda dengan target pasar utama IKEA dibandingkan dengan baby boomer. Terus kemudian ada preferensi pasar dewasa. Pasar dewasa dini besar konsumen Amerika memiliki praduga tentang apa yang terbaik dari yang terbaik dalam hal pembelian furniture dan perabotan khusus. Karena di sini kalau pasar Amerika itu menginginkan kualitas daripada sesuatu hanya kualitasnya kurang bagus seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari teman atau dilanjut dengan Mbak Audrey ya ini ya. Langsung. Ya, langsung saya. Terima kasih. Monggo Mbak Audrey untuk dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sunarti dan teman-teman. Pada siang hari ini saya akan sedikit kita akan berdiskusi terkait studi kasus Mattel Overcoming Marketing dan Manufacturing Challenge. Sebelumnya Mattel ini produk perusahaan mainan ya. Oke, background. Secara background, Mattel Incorporated adalah pemimpin dunia dalam desain, manufacture, dan pemasaran produk keluarga. Nah, Mattel sendiri terkenal dengan merek mainannya yang paling mesti terjual yaitu Barbie. Yang lainnya yaitu Fisher-Price, kemudian produk-produk Disney, Hot Wheels, Matchbox, Lego, Cabbage Patch and Kids, dan permainan papan seperti Scrabble. Dan perusahaan ini memiliki pendapatan tahunan hampir 6 miliar dolar per tahunnya. Mattel sendiri berkantor pusat di El Segundo, California dengan kantor di 36 negara. Mattel memasarkan produknya lebih dari 150 negara. Dan ini background sejarahnya. Dimulai dari bengkel garasi di California ketika Ruth dan Elliot. Sebelumnya Mattel itu merupakan singkatan dari Matt and Elliot. Dua orang ini itu adalah pasangan suami istri ya, dan Elliot tuh punya saudara kalau nggak salah Ruth. Nah kemudian mereka mendirikan dengan si Matt Madsen ini mendirikan Mattel di garasinya mereka, di mana sebelumnya Matt sendiri itu adalah berhubungan mempunyai perusahaan tapi lebih ke furniture, hampir sama seperti IKEA. Kemudian 1960 Mattel menjadi perusahaan publik, di mana yang akhirnya 1965 penjualan Mattel sendiri telah melebihi 100 juta dolar Amerika, dan 2005 Mattel menjadi perusahaan mainan terbesar di dunia. Historinya 1990 selama pertengahan hingga akhir 1990-an Mattel kehilangan jutaan karena penurunan penjualan dan akuisisi bisnis. Jadi sempat kalau ditawarin Hasbro pada saat itu
Kalau saya baca itu duluan Hasbro baru Mattel, jadi kayak mereka tuh saingan. Hasbro tuh sama-sama pabrik perusahaan mainan tapi lebih ke action figure. Nah, kemudian ada Mattel sendiri dan ini hampir sempat diakuisisi, cuman kayak offeringnya itu tidak diterima oleh Mattel. Kemudian 1997 Jill Barrett mengambil alih sebagai CEO Mattel dengan gaya manajemen Barat yang dicirikan lurus gitu, dalam masa jabatannya di pucuk pimpinan terbukti menantang bagi banyak karyawan. Meskipun Barat telah berhasil membangun merek Barbie sendiri menjadi 2 miliar dolar Amerika menjelang akhir abad ke-20 dan pertumbuhan melambat dengan cepat setelah waktu itu. Jadi kalau 2005 itu Barbie sendiri tuh penjualannya mulai menurun karena ada produk dari MGA Entertainment, itu Bratz, boneka Bratz, hampir sama seperti Barbie, cuma dia lebih American Girl yang agak ke Latin, jadi lebih gelap kulitnya, agak negro gitu. Dan Barbie sendiri mulai bergeser. Kemudian di 2000, penurunan penjualan gerai-gerai toys RS dan akuisisi The Learning Company yang salah urus menandai awal dari berbagai kesulitan bagi pembuat mainan, termasuk penurunan drastis 60% dalam harga saham di bawah tugas 3 tahun Barat sebagai CEO. Dan Barat menerima tanggung jawab ini sehingga dia mengundurkan diri. Di 2003 dan 2008, perusahaan segera mengangkat Robert Eckert, seorang veteran Kraft 23 tahun, sebagai CEO dan ketuanya. Dan perusahaan terus berkembang, membangun reputasi, bahkan mendapatkan Corporate Responsibility Award dari UNICEF pada 2003. Dan pada 2008, Mattel sepenuhnya menyadari perubahan haluannya mereka dan diakui sebagai salah satu dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Dan majalah Fortune dari 100 perusahaan asing paling terpercaya, versi majalah Forbes. Nah, manufacture globalnya sendiri, tadi kan kita ada tantangan manufacture-nya. Jadi karena Mattel sendiri itu adalah sebagai perusahaan multinasional yang berbasis di AS yang memiliki dan mengoperasikan fasilitas dan kontraknya di seluruh dunia. Jadi manufacture-nya sendiri dia itu ada di beberapa negara. Dan prinsip-prinsip Mattel mencakup isu-isu seperti upah, jam kerja, pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi itu agak dipinggirkan gitu, di mana pekerja harus dibayar setidaknya upah minimum atau upah yang memenuhi standar industri lokal, dan tidak seorang pun berada di usia di bawah 16 tahun itu boleh bekerja gitu. Dan Mattel menolak untuk bekerja dengan fasilitas yang menggunakan tenaga kerjaan paksa atau kayak kerja rodi gitu. Nah, di mana permasalahan dari manufacturer dari global dari Mattel sendiri itu terdapat ada salah satu kasus penarikan mainan di recall toys from China itu di 2007 karena China itu kalau nggak diberitakan bahwa China itu di manufacture-nya itu menggunakan bahan-bahan yang tidak, karena Mattel bekerja untuk membuat mainan untuk anak-anak, sehingga barang-barangnya itu kan harus safe gitu ya, safety. Dan salah satu perusahaan manufacture-nya yang di China itu menggunakan bahan yang tidak ramah untuk anak-anak, sehingga terjadi recall besar-besaran di 2007. Nah, masalah manufacture yang tadi, dari upaya terbaik Mattel, tidak semua pabrikan luar negeri yang setia mematuhi standar tingginya. Pada 2007 tadi, Mattel berada di bawah pengawasan atas penjualan yang tidak aman karena mengumumkan penarikan mainan yang mengandung cat timbal. Dan masalah muncul ketika pengecer Eropa menemukan cat timbal diperkirakan 10 juta mainan individu yang diproduksi oleh China. Dan Mattel sendiri akhirnya menyalahkan kesalahan tersebut pada produsen, yaitu produsen di China itu. Berikutnya adalah tanggung jawab sosial, di mana karena produk inti Mattel dirancang terutama untuk anak-anak, perusahaan harus peka terhadap masalah sosial tentang hak-hak anak. Dan harus disadari pula bahwa lingkungan internasional seringkali memperumit transaksi bisnis, di mana sistem hukum, ekspektasi budaya, serta berbeda tentang bisnis yang menciptakan banyak masalah yang kompleks. Nah, di sini pertama tanggung jawab yang dibuat oleh Mattel yaitu teknologi privacy dan pemasaran, di mana masalah yang berulang kali dicoba ditangani Mattel terkait
teknologi ini online, di mana kemajuan teknologi telah menciptakan masalah yang pemasarannya lebih bagus untuk Mattel. Dan kemudian harapan mitra bisnis oleh Mattel sendiri membuat komitmen serius terhadap etika bisnis, di mana di akhir 1997 perusahaan Mattel menyelesaikan audit etika dengan penuh dengan selesai, di mana setiap lokasi manufaktur setelah fasilitas kontraktor utamanya. Kemudian dia juga membuat praktek bisnis yang legal dan etis, di mana Mattel lebih memilih untuk bermitra bisnis yang memiliki komitmen serupa dengan standar etika yang tinggi, kemudian juga harus mematuhi hukum lokal, nasional, negara tempat mereka beroperasi, dan semua mitra harus menghormati kekayaan intelektual perusahaan tersebut. Dan maksudnya Mattel, seperti paten, merek dagang, hak cipta. Dan mereka juga harus bertanggung jawab atas keamanan produk dan kualitasnya, perlindungan lingkungan, kepabeanan, evaluasi, pemantauan, serta kepatuhan. Kemudian Mattel sendiri juga membuat sebuah yayasan. Melalui Yayasan Anak Mattel, perusahaan mempromosikan filantropi dan keterlibatan masyarakat di antara karyawannya, dan melakukan investasi amal untuk memperbaiki kehidupan anak yang membutuhkan prioritas pendanaan, termasuk membangun rumah sakit anak baru di University California Los Angeles, UCLA, dengan mempertahankan program pembelajaran keluarga Mattel dan mempromosikan pemberian di antara karyawan Mattel sendiri. Mattel Toward the Future. Jadi di sini lebih ke harapan Mattel ke depannya, di mana tadi yang saya jelaskan di awal, Barbie sendiri itu adalah merupakan kayak produk yang best selling di Mattel dan tetap menjadi nomor 1 di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Dalam situs Barbie.com, nomor 1 untuk anak perempuan, lebih ke perempuan cewek ya, dan secara rutin mendapatkan lebih dari 50 juta kunjungan per bulan. Selain itu, juga merek inti Mattel dapat langsung dikenali oleh seluruh dunia, dan kemampuan untuk memanfaatkan satu dari semua merek ini lebih tinggi. Dan para analis pun percaya Mattel memiliki potensi pertumbuhan yang besar dengan mainan berbasis teknologi, terutama di pasar internasional, terlepas dari perubahan tren demografi dan sosial ekonomi, di mana untuk sebuah perusahaan yang dimulai dengan 2 teman membingkai foto, atau ya tadi itu Elliot dengan temannya, menunjukkan ketangkasan pemasaran dan umur panjang, dan beberapa tahun ke depan akan menguji tekad dan strategi perusahaan dalam pasar mainan yang sangat kompetitif dan menguntungkan. Tambahan sedikit, di 2019 itu CEO-nya itu terlibat fraud accounting. Jadi Mattel sendiri setelah 2005 ada saingan bisnis oleh MGA Entertainment tadi, di mana mainan Bratz itu muncul menyaingi Barbie. 2019 itu terjadi fraud oleh salah satu CEO yang sekaligus mungkin juga foundernya jadi fraud accounting di sini. Jadi sehingga sahamnya mereka menurun. Sekian presentasi dari saya. Monggo teman-teman apabila ingin berdiskusi. Terima kasih. Menarik ya, kalau bicara kasus itu menarik di saya gitu ya, menarik ini, menarik banget ya, yaitu tentang IKEA dan Mattel ya, sama-sama IKEA bagus konsepnya ya, semuanya oke, memang perusahaan-perusahaan besar di dunia ya, tapi juga perusahaan sebesar itu ya, misalnya kayak yang disampaikan Audrey tadi, Mattel, dengan banyak mainan, kayak Hot Wheels, ya, Barbie, ya juga tidak lepas dari. Sebentar. Oke, Nafis yang masak. Yes ya, sayang ya. Aku tangan cat saya. Ya, ini anak saya tadi masak apa?
roti garlic itu loh. Ya, di roti dikasih garlic butter ya. Anak saya yang kelas 5 SD ya. Jadi dia itu senang uji coba masakan. 5 SD laki-laki bisa masak kan keren ya. Ya Hebat ya Ibu ya. Ya itu kalau adiknya yang kelas 3 SD makan gitu, dia bilang, "Adik, kamu mau makan apa, Dek?" Dia misalnya digorengin telur. Nah, digorengin telur itu bukan telur apa, Dek? Telur dadar, Mas. Itu kalau dia bilang telur dadar, itu apa dia masaknya? Telurnya itu dikasih macam-macam ya. Telurnya itu dikasih lada hitam, lada putih, terus dikasih sosis. Jadi kayak chef gitu loh ya. Cara ngirisnya dikasih bawang cincang. Itulah rasanya nano-nano. Nah, ini tadi masak mau camping toh, ya camping, terus dia mau bekal dengan masakannya sendiri yaitu roti garlic butter ya andalan dia. Ya, mau bikin pizza nanti kamu kelamaan Bu telat. Ternyata tahu enggak? Garlic butternya itu tertinggal dan menjadi rezeki saya. Dan ayahnya itu loh, kalau bukan rezekinya memang nggak nyampe, ngerti nggak? Ya, jadi jangan khawatir kita itu kalau misalnya teman kita dapat proyek, kok kita nggak dapat proyek, ya memang bukan rezeki kita. Loh kok bisa ya? Padahal saya sholat, padahal saya baik, padahal saya oke loh di perusahaan. Kok dia yang dikasih proyek? Yang memang bukan rezekinya, titik. Itu loh. Jadi kalau hidup dengan agama itu memang tenang. Tapi nanti kalau saya kasih kuliah itu saya jadi ustadzah, sungkan. Ya, kembali ke laptop. Ya, kembali ke laptop. Anak saya, kembali ya saya cerita tentang anak. Anak saya itu harus pintar masak. Berta, mengapa harus pintar masak? Kita tidak supaya istrinya senang. Ya, kalau laki-laki kan seneng kan? Ya enggak, Berta? Iso masak, ya mandiri, ya enggak? Iya, Bu. Harus gitu. Istrinya biar seneng, value. Marketing itu kan value. Nah, kita ini bicara tentang value. Ya, yaitu tentang IKEA dan juga Mattel. Bukankah perusahaan yang eksis, pemimpin pasar, itu adalah bicara tentang marketing. Perusahaan-perusahaan yang menjadi pemimpin pasar itu bicara tentang marketing. Bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana menciptakan nilai dan menjadikan nilai itu dibeli, digunakan, dikonsumsi secara terus-menerus sampai dengan hari kiamat oleh pangsa pasarnya. Itu marketing. Ingat ya, marketing adalah bagaimana menciptakan value dan mengupayakan supaya value itu dibeli, digunakan, ya, atau dipakai secara terus-menerus sampai dengan hari kiamat, gitu ya. Nah, kita tadi sudah menyaksikan bisnis IKEA, ya, perusahaan IKEA pun ternyata mengalami kendala, padahal produknya juga murah, ya. Perusahaan sekali berpenguasa mainan anak-anak di supermarket, ya, ternyata juga ada kendala. Mereka pasti ingin ya keluar dari masalahnya, ya enggak? Lalu bagaimana marilah kita diskusikan bagaimana mereka supaya keluar dari masalahnya, yaitu masalah IKEA ya dan masalah di Mattel. Masalah di IKEA tadi apa? Bu Rulita, kalau masalah di IKEA tadi apa? Produknya kan murah, tapi dia apa tadi? Apa tadi dia murah, tetapi Berdasarkan katalog, Bu, produknya. Produknya itu cara untuk mengkomunikasikannya itu melalui
katalog, ya. Terus dia dipersepsikan oleh pangsa pasarnya terlalu tidak sederhana, ya enggak. Kalau Mattel, apa masalahnya, Audrey? Lebih ke itu, Bu, karena manufacture-nya global, sehingga menurut saya itu kalau dari sisi quality control yang mereka kurang. Sehingga pada saat itu terjadi 2007 terjadi ada case recall sejumlah 10 juta mainan karena di Cina-nya menggunakan timbal yang menurut mereka berbahaya bagi anak-anak. Lebih seperti itu. Jadi quality management karena global itu kurang. Masalah di Mattel sebenarnya juga hampir sama dengan masalah di IKEA, yaitu berkenaan dengan citra dari produk yang dijual, gitu ya. Bagaimana citra dari produk, begitu ya. Nah, kita diskusikan, silahkan ada yang menanggapi, baik dari IKEA maupun Mattel. Menarik loh. Kayak menarik wis kuliah, pokoknya Bu nanti kuliah menarik ya. Kalau nggak menarik ya tutup dasar nih, kayak kalau jualan lombok itu Bu nanti tutup dasar nih, kalau nggak menarik ya. Ya menarik. Ayo kita bahas. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Izin Bu, izin bertanya. Iya, Dani dari bahasa tubuhnya kelihatannya juga izin langsung maju ke layar ya. Izin bertanya Bu. Iya, silahkan ya. Terkait mungkin terkait produk seperti IKEA yang perabotan itu pemilihan segmen pasarnya itu seperti apa sih? Mungkin bisa sharingkan. Terima kasih. Izin menjawab Bu Sunarti. Terkait pertanyaannya Mas Dani ya, terkait target segmen pasar untuk produk IKEA ya Mas Dani ya, seperti apa gitu ya. IKEA itu membidik segmen keluarga dan anak-anak sebagai target market, Mas. Jadi hal ini seiring dengan kebutuhan perabotan rumah tangga masih menyasar ke dua segmen tersebut. Oleh karena itu, produk yang ditawarkan akan menyasar ke pelanggan tersebut karena targetnya IKEA sendiri kan berbiaya murah, seperti itu Mas Dani. Baik Bu, kalau seumpamanya untuk untuk target yang berdasarkan harga juga itu apakah juga ada Bu? Mungkin khusus itu kan tadi dijelaskan yang berharga murah tadi kan dijelaskan sama Bu Rita. Tapi kalau seumpamanya apakah juga membuat mungkin produk yang dikatakan untuk kalangan menengah ke atas yang harganya mungkin bisa tinggi seperti itu? Sebetulnya bisa sih ya, karena produk IKEA ini kan mempunyai gaya hemat, menyukai garis yang bersih, dan mungkin lebih stylish. Target pangsanya itu bisa target keluarga dengan kalangan mungkin menengah maupun ke atas, menyukai gaya furniture yang ramah lingkungan, seperti itu Mas Dani. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Izin bertanya, Bu Rita, tadi sudah disinggung juga mengenai pertanyaan dari Mas Dani Kurniawan. Yang saya tanyakan di sini adalah IKEA tidak fokus di pasar di Indonesia saja, yang dimana IKEA juga ada juga yang di luar negeri, yang dimana di Cina dan juga di Amerika Serikat. Saya tanyakan di sini adalah bagaimana sih cara yang dilakukan IKEA untuk menjangkau pasar konsumen di pasar yang berbeda-beda seperti Amerika dengan budaya yang berbeda, dan juga tentu juga pasar pasti akan disesuaikan untuk nanti pas waktu penyesuaian daripada customer yang ditujunya. Mungkin itu
Ibu Rita. Ya, terima kasih Mas Khalif atas pertanyaannya. Terkait jaga pada kebutuhan dan perilaku konsumen di negara tersebut terlebih dahulu sebelum merancang produk apapun. Jadi ketika IKEA memperluas toko misalnya di China gitu ya, mereka itu mementingkan selera lokal yang jadi tadi saya jelaskan adanya sebagai analisa seperti kayak apa ya, supaya produk yang ia jual itu bisa laku dengan cepat. Jadi IKEA menyadari seperti kayak di Amerika Serikat gitu ya, pembeli Amerika Serikat membeli dengan desain yang stylish, tetapi melihat dengan kualitas yang bagus. Sehingga di situ IKEA menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang di mana IKEA itu melakukan ekspansi pasar. Jadi seperti itu, Mas Khalif. Baik, Bu, terima kasih. Jadi IKEA itu mampu harus menyediakan sebuah produk yang stylish itu disesuaikan dengan target daripada negara yang dituju, dan juga penempatan harga pun juga harus disesuaikan, Bang, Bu. Soalnya kan daripada setiap negara pun kan untuk nominal atau harga itu pasti juga dilihat daripada konsumen di luar negeri. Mungkin seperti Ya. itu ya yang saya tahu. Yeah. Betul, Mas. Iya, Mas Olive. Yeah. Terima kasih atas masukannya tadi. Yeah. Terima kasih, Bu Rita. Oke, terima kasih Mas Olive. Izin bertanya, Bu Rita sama Pak Audrey. Ya, Pak Rama. Tadi kan sempat disinggung tentang analisis SWOT ya. Kalau menurut Bu Rita atau Mbak Audrey itu, apa sih kelemahan analisis SWOT itu? Apa dia memberikan solusi ya? Atau belum? Atau cuma memberikan informasi? Kelemahannya apa? Mbak Audrey atau saya? Bisa saya bantu jawab ya, mungkin ya Mas Rama, karena tadi keterkaitan masalah analisa SWOT ya. Sebetulnya sih analisa SWOT itu merupakan analisis yang akan sangat berguna untuk jalannya rencana bisnis. Jadi analisis ini biasanya digunakan ketika suatu perusahaan atau individu membuat proyek baru. Terus analisa SWOT itu apakah memiliki kelemahan? Jadi ketika kita lakukan analisa SWOT, kita harus ingat bahwa itu hanya satu tahap dari proses perencanaan bisnis saja. Jadi kalau untuk masalah yang lebih kompleks, itu memerlukan sebuah penelitian atau analisis khusus tersendiri yang mungkin lebih mendalam untuk membuat suatu keputusan. Seperti itu, Pak Rama. Mungkin bisa ditambahin dengan Mbak Audrey? Ya, makasih Bu. Sedikit menambahkan tadi yang kata Bu Rita, memang analisis SWOT itu pasti tahapan awal ya Mas ya. Sama kayak tadi Bu Rita sudah menjelaskan strength, weakness, opportunity, sama threat ya dari IKEA sendiri, sama halnya juga dari produk-produk mainannya. Perusahaan Mattel sendiri pasti mempunyai kelemahan maupun kekuatannya mereka masing-masing, di mana itu tahap awalnya adalah menganalisis dari kekuatan dari produk mainan itu sendiri dan kelemahannya yang bisa menjadikan dan peluangnya kira-kira apa yang bisa kita terapkan nanti untuk strategi yang akan diterapkan perusahaan terhadap produk itu sendiri. Lebih seperti itu sih Mas. Terima kasih. Itu memang salah satu tools di awal ya untuk menganalisa ya. Kalau bisnis awal mau buka bisnis itu apa membutuhkan analisis SWOT apa? Karena kita kan belum tahu, belum berjalan kan ya, apa bisa digunakan untuk saat membuka bisnis baru.
Sebetulnya analisa SWOT itu sangat penting sih Mas ya di dalam perencanaan bisnis, karena apa? Kita kan pengennya bisnis itu berjalan secara sustainability ya. Sehingga dampak dari awal itu bisa dimitigasi. Kita harus mengetahui apa sih faktor internal dari bisnis kita ini. Jadi faktor internal itu kan ada kekuatan, ada kelemahan. Terus kemudian faktor eksternal itu kan ancaman dan peluang. Lah, itu minimal kita harus paham dulu untuk memulai perencanaan bisnis. Lah, setelah kita memahami, kita merencanakan, kemudian memasarkan, bisnis itu bisa berjalan secara sustainability. Seperti itu, Mas Rama. Izin menambahkan, Mas Rama, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sunarti juga, awal-awal kita mau ada bisnis pun juga seperti yang waktu itu juga dicontohkan Mas Dani. Itu kan kita harus tahu target kita, pasar kita itu apa. Nah, setelah itu kita punya produknya apa. Nah, produknya kita mungkin bisa jadi barang atau jasa, terus mau ke arah mana, itu segmen kita ke lebih seperti apa, baru kita bisa, maksudnya kita juga bisa pakai SWOT itu juga, gitu. Lebih seperti itu. Makasih. Izin bertanya Mbak Audrey, terkait yang Mattel ini kan perusahaan mainan ya Mbak Audrey ya. Nah, tapi kayak zaman sekarang itu kayak lebih banyak permainan-permainan game yang digital gitu. Terus anak-anak kecil pun juga sekarang arahnya ke arah situ juga. Jadi kayak dikasih HP, main game udah gitu kan, diem gitu. Udah nggak, jarang yang bermain dengan yang fisik gitu kan Mbak ya. Nah, kalau misalnya dari Mattel itu sendiri sekarang itu ada nggak sih maksudnya mungkin strategi yang dia terapin dalam keadaan kondisi sekarang, atau mungkin kalau menurut Mbak Audrey kayak apa sih yang bisa dilakukan oleh Mattel dan value yang harus ditekankan itu apa gitu. Terima kasih Mbak. Jadi ya benar-benar kata Mbak Revi juga, sekarang itu kan banyak generasi-generasi yang sekarang itu kan lebih suka untuk main game online, dan sempat di tahun 2000-an itu yang tadi yang terakhir saya sampaikan juga ada situs Barbie sendiri yang Barbie.com itu kan dia kalau dari Mattelnya ya dia buat game online Barbie.com itu kita bisa main online di situ, tapi mungkin itu lebih ke cewek ya maksudnya. Bukan yang cowok, game online itu lebih ke cewek, jadi tanpa harus beli produk yang bentuknya fisiknya gitu, kita bisa main online, tapi memang kan harus dengan internet ya, harus ada paket data gitu. Jadi Mattel sendiri pun dari best sellernya dia yang Barbie sendiri, dia sempat 2000 itu 2000 berapa ya, saya kerja 2015 lupa, itu sempat saya tahu itu dia buka Barbie.com itu, dan kita bisa main online di situ dari yang mungkin hampir sama seperti Harvest Moon lah Mbak, Harvest Moon gitu, jadi kita main online di situ, lebih situ penerapannya dari Mattelnya sendiri untuk ke era online sekarang. Jadi dia mengimbangi dengan ini ya Mbak ya, produk yang memang sekarang lagi dinikmati di digital, dia mengimbangi juga membuat gitu ya. Jadi paling nggak pemasukannya itu nggak terpatok di yang produksi aja, tapi dari layanan tadi juga gitu ya Mbak. Benar. Dan juga mungkin kalau dari sekarang di 2005 itu kan dia sudah ada saingan berat tuh. Tapi kan kalau di Amerika itu kan permainan Scrabble yang istilahnya mereka tuh lebih ke konvensional ya, lebih ke tradisional ya. Scrabble tuh masih sering dimainin sih. Kalau mungkin Scrabble juga sekarang ada yang online deh kayaknya. Tahu gitu. Makasih. Mattel itu kayak boneka Barbie kecil itu ya Mbak Audrey ya, atau boneka Barbie yang negro? Ada dua Bu, kalau yang Bratz itu yang punyanya MGA, jadi beda perusahaan dia. Kalau Bratz yang kepalanya besar itu dia yang MGA Entertainment, tapi kalau yang ramping-ramping itu Barbie yang Mattel punya. Kalau LOL Surprise itu itu punya anak saya istilahnya minta. Itu juga Mattel ya, benar-benar. Oke, kita kembali ya.
Kembali Oke, ke laptop, kembali ke pembahasan tentang apa? Bagaimana value ya. Kalian kemudian bicara mainannya kayak kayak kembali ke masa anak-anak ya. Hei, sekarang kita bicara tentang strategi bisnis untuk supaya tak tertandingi sampai dengan hari kiamat. Supaya perusahaan itu tidak hancur di tengah zaman. Bagaimana IKEA itu jangan sampai suatu hari dahulu ada perusahaan murah sebenarnya, yaitu IKEA. Kita kan kenalnya ada Ashome, Informa. Sebenarnya ada loh IKEA yang sebenarnya produknya stylish. Ada loh itu, ada dulu. Tapi ini perusahaan udah bubar. Ya, masuk sih? Iya. Dulu ada perusahaan Mattel. Bahkan saking populernya tokohnya Barbie, itu ada cewek yang merenovasi dirinya, ya, operasi plastik seperti Barbie. Saking itu menjadi ikon dunia. Ya, makanya kalau saya menerangkan unicorn bisnis, kamu tahu unicorn, Berta? Oh tahu, di mana? Barbie. Enak wes, ya. Kalau saya menerangkan perusahaan unicorn, itu apa? Perusahaan imagination. Mengapa? Karena adanya di Barbie, yaitu perusahaan yang 1 tahun, ya, aset apa? Skala usahanya sudah mencapai asetnya, ya, dia memutar aset sekitar 13 triliun dalam 1 tahun. Berdiri kurang dari 1 tahun punya aset yang diputar 13 triliun. Apa enggak unicorn itu? Ya enggak? Apa enggak ajaib? Aneh bin ajaib, ya enggak? Yo aneh toh. Contohnya perusahaan unicorn apa? Tokopedia, Gojek. Apalagi? Ya begitulah. Ya. Kok bisa ajaib? Pasti itu bukan ajaib. Di dunia ini ada sebab akibat, sebab-sebabnya. Ya enggak? Apakah Anda ingin menjadi unicorn? Saya bilang, hindari menjadi unicorn. Tetaplah merah putih. Ya, kalau saya tetaplah merah putih. Kalau menjadi unicorn, misalnya Gojek. Mengapa kok unicorn? Ya iya, dipasok oleh Alibaba.com. Ya enggak? Katakanlah Gojek punya aset katakanlah 0,5 triliun. Alibaba, Tematek, ya itu punyanya Alibaba juga. Ya, itu kemudian memasok 17 triliun. Kira-kira perusahaan itu miliknya Bang Karim atau miliknya Jack Ma? Kalau misalnya Bang siapa? Nadiem Makarim punya 0,5 triliun, Jack Ma 17 triliun, itu miliknya siapa perusahaan itu? Ya. Jack Ma itu. Nah itu loh. Menjadi perusahaan kita menjadi bukan milik kita. Jadi di investor itu antara apa? Galau sebenarnya. Ya enggak? Tokopedia. Lihat nih Tokopedia. Itu perusahaan siapa? Siapa? Saya lupa. Tokopedia itu perusahaannya siapa ya? Berta, cari di Google. Siapa pendiri Tokopedia itu? William Tanuwijaya dan Leo Bukan. Itulah sekarang. Pendiri pertama kali. Ada 5 mahasiswa ya? Siapa? Kamu sebutkan. Ya wes, ya. Silakan. Kan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, Bu. Loh, bukan. Tokopedia. Revi. Tokopedia. Itu ya, CEO sekarang, CEO-nya sekarang. Iya enggak? Enggak, Bu.
di sini tulisannya didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus itu pada 6 Februari 2009. Oh iya, ta? Berarti Iya, cek. Iya, Bu, betul, Bu. Oh, betul ya. Oh, berarti salah. Siapa ya sing? Iya. Bukalapak mungkin, Bu. Oh iya, Bukalapak. Ya, Bukalapak. Betul-betul. Bukalapak didirikan siapa? Ahmad Zaki, Bu. Muhammad siapa Zaki ya? Ahmad Iya. Zaki. Itu sekarang Tokopedia itu adalah masuk apa? Bukalapak itu termasuk unicorn, perusahaan unicorn. Dia punya saham sekarang ini 5%. Berarti perusahaan itu miliknya atau milik orang lain? Miliknya investor atau miliknya Muhammad Zaki itu? Iya, gitu loh ya. Makanya kalau punya ide tetaplah merah putih. Itu ya, merah putih itu pangsa pasar kita biar dimiliki oleh bangsa kita. Pangsa pasar Indonesia kan terbesar di dunia. Ya, baik, kembali ke laptop tentang bahasan tentang marketing ya. Ya, ini kita membahas tentang IKEA dan apa? IKEA dan ini. IKEA dan apa? Apa tadi? Mattel. Kembali ya. Pemasaran adalah bicara tentang value. Value adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan, mengatasi masalah tanpa masalah seperti pegadaian, atas masalah dari target pasar. Target pasar Anda siapa? Ya, mengatasi masalah mereka. Dan bagaimana supaya value Anda itu, apa yang Anda tawarkan itu dibeli secara terus-menerus sampai dengan hari kiamat. Begitu loh ya. Nah, kembali. Lalu bagaimana? Tadi ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya saya mulai yang menarik dari pertanyaannya ini ya, Revi ya, tentang adanya game permainan yang sudah mulai jadi game. Itu menarik. Nah, dunia mainan harus ke sana. Mau enggak mau harus ke sana. Kalau enggak ke sana, nanti kira-kira goodbye enggak itu perusahaan Mattel? Ya dia harus membuat tokoh-tokohnya itu dijadikan game. Ya enggak? Loh iya, tokoh-tokohnya itu harus dijadikan game. Termasuk mobil Hot Wheels-nya itu harus jadi mobil yang bisa ngomong. Dan itu untuk game. Ya enggak kira-kira? Kan menjadi malah berkembang. Kan malahan? Ya enggak? Perusahaan itu bukannya oleh zaman, itu bukannya hilang oleh zaman, tetapi marketing itu memang begitu. Bagaimana dengan dia itu zaman itu adalah selalu menguntungkan. Itu marketing. Makanya kemudian perusahaan itu tidak hilang dari pasar sampai dengan hari kiamat. Kemudian tadi Rulita menyinggung masalah, maka dia harus memahami perilaku konsumen. Betul, itu loh intinya. Intinya kan dia harus memahami perilaku dari target. Ya enggak? Dia harus memahami perilaku dari target. Misalnya, bagaimana dia membeli, bagaimana dia mengkonsumsi, kayak mainan. Bagaimana dia mengkonsumsi mainan? Oh, sekarang mainan itu bukan lagi fisik. Maaf ya, ini saya tadi ada bekal karena saya tadi nyemil. Ya, ini meja kerja saya itu banyak cemilan. Tapi alhamdulillah tubuh saya itu tetap langsing. Kata ibunya Dani, ibu pelari. Ya, Dan? Iya, Bu. Ibu ini walaupun kecil gitu, lari itu tak terkalahkan loh. Sulit untuk mengalahkan ibu, sungguh. Ya, dulu waktu muda, ibu ini juga pemenang sepeda gunung di Kediri, ya, keren nggak? Padahal kecil loh. Ibu ini tingginya 150 cm dengan bobot yang selalu konstan, istiqomah di 50 kilogram. Ya, kok bisa ya menang sepeda gunung, mengalahkan yang lain? Mengapa? Kuncinya
hidup itu harus sabar, ya, harus jalani. Maka ketika orang-orang itu pada jalanan yang sangat sulit menanjak, orang-orang itu menghela nafas, leren, ibu tetap berjalan. Meskipun tidak peduli jangkauannya, langkahnya sepelan kura-kura, yang penting tetap berjalan. Hidup itu kan begitu, tetap berjalan. Perusahaan juga begitu, harus tetap berjalan. Waduh, restoranku kok sepi, gak ono sing tuku, tetap berjalan. Bagaimana Anda mengusahakan tetap berjalan? Maka pahami tentang perilaku konsumen Anda. Jualan mie, laku 3 bungkus. Ya sudah, tetap berjalan. Nek kulaan mie gak sakeh-akeh, maksimal 5 bungkus. Kalau nggak laku dimakan sendiri, ya nggak? Andai kan rugi, nggak apa-apa, hanya sedikit. Bertahan, lama-lama kira-kira banyak yang datang nggak? Bertahan untuk selalu mengerti kebutuhan konsumen. Apa? Makan enak, mie yang enak. Alah, nggak mie loh, masuk gak iso. Ya, mie gampang. Apa? Wah, meni gampang ya, karena saya orang Kediri, gampang ya, bukan hanya gampang, gampang. Kamu tahu mie? Alah, mie aja lah. Resepnya mie apa di mana? Bawang dan berambang, asalkan bumbunya banyak. Kamu ya, berambang, goreng, set dalam bentuk utuh. Ibu ini bukan penjual mie, kira itu kita ngono. Bawang berambang goreng utuh, set. Ya, goreng telur di abluk telur, set. Ya, telur digoreng, telur dadar, ya. Apalagi udang ya di blender ya, dimasukkan di blender bawang berambang udang ya. Iya toh, udang sing alah mutu-mutu gak begitu bagus lah, gak usah gede-gede, udang cilik-cilik ya. Pokoknya deh, walaupun cilik kan tetap udang, ya enggak? Kita kan nggak perlu bentuknya, perlu udangnya, ya enggak? Padahal dia tas mau mengenal dunia, alias udang kuwetil gremet ya, di tas mengenal dunia, kamu ambil, gak popo, ya. Terus di blender jadi satu, digoreng jadikan pasta, ya. Nanti kalau beli, maka pasta itu masukkan, kira-kira enak nggak? Untuk menambah bumbunya mie. Kira-kira enak nggak mie? Enak nggak mie-mu? Enak, Ibu. Enak. Karena ada rasa seafood. Ya enggak? Lega enek udang wis kerang, ya apalah. Ya, karena seafood itu menambah gurih. Ya. Ngono mosok gak iso. Ya, maka dia apa? Ya namanya jualan masakan, ya dia harus membuat inovasi, membuat bagaimana produknya itu diminati itu. Bagaimana maunya konsumen? Maunya konsumen itu makan enak. Oh, jadi ya pertama makanan itu harus enak. Menurut Nak. Nah, kembali ke laptop. Jadi apa? Memahami perilaku konsumen. Kalau game, maka kembali ke harus kalau Mattel ingin tetap berjaya sampai dunia kiamat, maka dia harus beralih ke mainan digital. Ya mainan konvensional tetap aneh, tapi mainan digital harus ditembus. Saya jadi manajer Mattel, saya kumpulkan 100 orang, ya, atau saya cari orang-orang yang bisa program buat game atau research and development, saya kumpulkan. Research and development kumpul, kamu harus menciptakan game. Saya kasih waktu 6 bulan. Kalau nggak bisa, tak pecat. Enak toh? Kira-kira bekerja enggak? Kalau nggak bisa, tak pecat. Ya mendingan mecat 100 orang HRD daripada memecat 130.000 orang. Ya enggak? Ya enggak? Daripada perusahaan itu bubar, mendingan memecat itu kan. Nah itu loh. Jadi apa? Jadi perilaku konsumen itu penting. Ya kan? Seperti yang Mattel. Apa kasus Mattel? Dia kurang berkekeh bahwa dia akan
dengan produk murah pasti laku. Nah, dia bermain inovasi. Jadi saya melihat IKEA ya, IKEA itu terlalu fokus pada inovasi, fokus pada produk. Lek produkku apik, mesti laku, belum tentu, ya enggak? Contohnya gini ya, Anda buat sabun, buat pasta gigi misalnya, buat pasta gigimu itu wapui, wes pokoknya langsung sikat mak cering, langsung gigi mak jeling, ya, misalnya ya, membuat gigi putih, ya. Terus, tapi apa? Kita ini kan pendatang baru. Terus kita jual di toko-toko kecil, ngono. Kira-kira pasta gigimu dikenal apa enggak ya? Utawa wis nek Alfamaret wis ya kok nek toko-toko kecil yang sakne ya. Katakanlah kita jual di Alfamaret dan Indomaret. Pemimpin pasarnya pasta gigi itu apa? Pepsodent. Rae jauh dari Pepsodent. Kamu bandingkan ya, sama-sama pendatang baru. Satu Reviden, yang kedua adalah Daniden. Ya, Reviden, Daniden. Ini kualitasnya bersaing, ini bagus. Sebenarnya Pepsodent pun kalah. Pepsodent itu loh kalah dengan Reviden dan Daniden. Ya, sekarang kamu coba pikirkan ya, kita bayangkan ya, Reviden itu letaknya ini, katakanlah ini adalah apa? Ini Pepsodent, terus ini Reviden. Nah, jadi di Indomaret itu ini Pepsodent, ini Reviden. Pepsodent 10.000, Reviden ya, Reviden itu 6.000, jejer, plek di rata yang sama. Tidak kegang, artinya tidak ditempati, tidak kosong, langsung plek di rak yang sama, dempet persis. Nah, Daniden letaknya itu 5 meter, ya. Letaknya Daniden itu meletakkan raknya itu 5 meter dari Pepsodent. Kira-kira loh ya. Kita jawab ya, kita bayangkan ya. Kira-kira Reviden itu kemungkinan ada yang beli nggak? Pepsodent. Ada, Ibu. Ada. Kenapa, Bu Rulita? Karena harganya lebih murah dari Pepsodent. Jadi orang pertama yang ditujukan pengennya beli Pepsodent, tapi ternyata loh kok ada yang lebih murah. Nah, itu memilihnya di Reviden itu, Ibu. Oke, ada pendapat lain? Bagus. Ada pendapat lain? Ini pasti banyak persepsi, ya banyak pendapat. Ini bukan lambe turah ya. Lambe turah itu terkenal. Ini lambe bagus ini ya. Apa ini laki-laki ya? Ini tergantung konsumen sebelumnya yang digunakan itu apa dan seberapa loyal dengan brand tersebut. Kalau misalnya sebelumnya sudah loyal dengan Pepsodent, pasti akan tetap membeli Pepsodent dengan harga yang lebih mahal seperti itu. Berarti dia pasti punya uang ini, kesempatan memilih ya. Dia pasti punya uang ini. Ya, dan pasti ini laki-laki ini, yang beli seperti ini laki-laki. Kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu kayaknya pendapatnya Rulita tadi masuk. Ya, karena selisih mbok-mbok, ya kamu tahu. Mbok-mbok itu ya beli brambang di toko Melijo. Brambang, sayur. Pak, brambangnya berapa sekilo? 10.000, Bu. Oh, ya murah nek pasar. Mek 6.000 sekilo. 4.000 selisihnya. Kira-kira kelakon nggak mbok-mbok itu ke pasar? Ibu-ibu itu ke pasar? Naik mobil ke pasar atau naik motor? Ke pasar? Beli brambang. Kelakon nggak? Terjadi nggak kira-kira? Murah naik pasar?
Kalau nggak males pasti beli kalau Kalau butuh. dia ibu rumah tangga murni, ya pekerjaannya memang udah dapur, kira-kira mungkin nggak Audrey ke pasar? Mungkin Ibu, mungkin Bu. Itulah ibu-ibu. Padahal dia itu nyang pasar nggak bensin. Memangnya jalan kaki? Ya enggak lah. Ya pasti beli bensin. Memangnya naik pasar kok nggak beli? Masa dia hanya beli brambang terus akhirnya pulang bawa brambang til ngono kira-kira? Bawa brambang tok? Ya enggak mungkin lah mbok beli brambang ke pasar kemudian beli brambang. Ya, engkau beli camilan nenek kerupuk, bakso, padahal dia juga sebenarnya nggak ingin ya. Tapi karena di pasar itu banyak setan ya. Namanya setan pasar, betul. Kita harus makanya jadi muslim itu enak. Ketika kita di pasar, kita itu akan digoda oleh namanya setan atau jin pasar. Apa? Terbayang-bayang. Iya, kita emang dawetnya enak loh. Sayang ya aku kok gak beli ya. Iya ya. Jatuh enak. Waffle emang kita enak ya. Padahal wis kenyang. Wis kapan-kapan ke situ aku beli waffle. Tidur itu terbayang-bayang waffle. Ya. Terus iya ya. Mau sakjane anu enek baju mau kita apik loh. Aduh mau kok gak tak beli ya. Seharusnya tak beli. Oh, itu apa ya baju nih tak beli. Akhirnya bosannya omah baju nih. Oh baju gue sakit ya gak menarik ya. Tiba aku kegeden ya. Tiba aku kebesaran. Nah, ini kita kembali bicara tentang perilaku target pasar. Perilaku target pasar apa? Ini beli barang convenient. Beli barang yang dibeli secara berulang-ulang. Maka harga itu sangat sensitif, terutama untuk ibu-ibu. Maka yang dibicarakan Rulita itu betul. Apa? Masih ada kemungkinan Revi ini dibeli, bahkan mungkin dibeli. Mengapa? Selisihnya 3.000. Terus apa lagi kira-kira? Mengapa kok dibeli? Positioningnya pas. Apa itu positioningnya? Penempatan. Penempatan. Oh, agak positioning itu di benak konsumen. Kita positioning itu bukan penempatan, nak. Penempatan di benak konsumen. Ya benar. Ya wis, ya artinya positioning ya penempatan. Iya, saya ada ini Bu, apa pengalaman kalau mau jualan roti itu ya deket-deket toko roti, jangan menjauh gitu. Benar. Ini apa? Persepsi. Dipersepsikan kalau mirip ini apa? Berarti kualitas Reviden dengan Pepsodent jauh kok. Kira-kira mendekati? Kalau ini? Mendekati, Bu. Orang akan berpikir bahwa kualitas Reviden itu hampir mirip dengan Pepsodent. Setidaknya 11-12 gitu loh. Nah, kembali kepada pembicaraan saya tadi tentang bahwa IKEA itu terlalu fokus pada produknya. Maksudnya terlalu fokus sama dirinya sendiri. Apa? Aku memproduksi barang rumah tangga, stylistik, harga murah. Loh, pokoknya bagaimana aku fokus di situ. Dia tidak fokus bagaimana persepsi. Bagaimana produk itu dipersepsikan. Tapi maaf ya, bukan persepsi ya. Dia tidak fokus kepada konsumennya. Dia tidak fokus kepada konsumen. Kalau Pepsodent tadi kan persepsi. Tapi IKEA itu tidak fokus kepada apa? Perilaku konsumennya bagaimana dia mencari produk. Nol. Ya enggak? Dia tidak fokus bagaimana konsumen itu mencari, mengkonsumsi, menggunakan produknya. Nah, orang kalau mencari produk furniture, itu bagaimana kira-kira? Orang furniture itu apa produknya itu seperti cilok, delok. Wah, enak cilok. Ibu kan penggemar cilok nih. Wah, ada penjual cilok. Coba 5.000. Gak enak 5.000 loh ya. Iya enggak? Kalau furniture, apakah orang lihat langsung beli? Sesuai kebutuhan. Bu Rulita, kalau furniture itu orang lihat langsung beli ataukah? Enggak. Oh, ketoknya bagus. Nah, gimana? Enggak, Ibu. Ibu. Gimana? Jadi memang pertama dilihat modelnya stylish apa enggak gitu kan ya, memenuhi selera kita apa enggak. Yang kedua kita melihat kualitas, Ibu. Ini bisa dipakai untuk jangka
jangka waktu yang lama apa tidak sih? Karena kalau pembelian furniture itu kan nggak setiap saat kita beli, tapi itu untuk jangka waktu yang agak lama, Ibu. Oke. Kira-kira nek ruanganku pas gak? Itu kira-kira dipikirkan juga nggak, Bu Lita? Iya, difikirkan Ibu. Juga masalah tempat juga ya Ibu ya. Ini bisa nggak sih masuk di area yang kita butuhkan seperti itu Ibu? Lek katalog itu kira-kira masuk ngukur. Lek pas didelok ngono ya, yang kayak home itu loh, ya didelok no, bagusnya gak cukup, ya kira-kira bisa nggak? Tapi kalau di katalog itu resiko nggak kira-kira beli di katalog? Sebetulnya kalau katalog apabila dilengkapi, biasanya kalau katalog itu kan ada detailnya ya Bu ya. Jadi ada detail space-nya berapa, lebarnya berapa, itu mungkin kalau kita jeli bisa pas Ibu. Tetapi kalau kita hanya melihat oh ini bagus, kadang salah milih. Tapi kalau kita sudah melihat detailnya, enggak Ibu. Iya, di katalog itu kelemahannya apa? Orang melihat furniture itu bukan mencari secara sengaja, ngono loh. Di katalog itu kan sengaja. Aku apa beli sofa nih, cari-cari sengaja. Tapi orang-orang rata-rata beli furniture itu sengaja atau nggak sengaja toh? Sengaja Ibu. Sengaja pada saat memang dia punya daya beli itu sengaja. Tapi dia itu sudah ada di benak sebelumnya. Maksudnya itulah brand equity. Brand equity itu adalah apa? Equity itu kan aset, seperti saham. Jadi kalau produk kita itu sudah di sini diingat di benak konsumen, itu equity, itu aset. Aset yang tak berwujud. Mengapa? Karena suatu ketika ini akan dipanggil. Ketika kapan? Punya uang, punya waktu. Iya enggak? Punya sumber daya itu loh. Uang dan waktu. Oh, kayak sofa ini kok sofa itu kok apik ya. Kapan-kapan deh. Itu kan. Bahkan ada yang sofa didemek. Allahumma sholli wa sallim wa sallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ala Muhammad. Ya Allah, TV kok bagus. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya, ini sofa. Ini di ruang tamu. Indah. Jadi apa? Beli sofa itu, ya bayangkan kuliah ini loh. Bayangkan orang-orang beli sofa itu loh. Gak mungkin. Ini adalah shopping good. Dalam masuk jenis produk itu shopping good. Yang bukan convenient good. Bukan dibeli dengan berulang-ulang. Pasti dibeli dengan nggak mungkin lah tuku sofa setahun sekali beli sofa. Ya. Jadi apa? Pasti pertimbangannya cermat, loh. Nah, sehingga apa? Cara mengkonsumsinya orang biasanya lihat kok apik ya, kapan-kapan dah mampir, tertarik. Ya, lewat lagi kok bagus, mencoba duduk. Ya, lewat lagi kapan-kapan beli. Punya uang dia beli. Punya kesempatan dia akan beli. Itu sofa. Itu loh. Kalau dia bertahan di katalog, kemungkinan IKEA itu akan ditelan oleh zaman. Meskipun toh katalognya itu kemudian katalognya berubah menjadi augmented reality. Berarti apa? Augmented reality berarti apa? Sofa ini kita kecuali katalognya augmented reality, ya itu untuk membantu apa? Jadi katalognya ini loh, kayak mainan loh. Augmented reality mainan apa itu? Pokemon. Ya. Market. Apa, Audrey? Bentuk market itu Bang. Apa? Market yang kecil gitu. Bukan market, pakai IR ini loh. Terus kemudian naik ruangan, ya dilihat ini. Dilihat dari HP kita. Ya. HP kita berubah menjadi ruangan kita berubah, ya ruangan kita. Tapi berubah pada bentuk dia bisa memotret lebar ruangan kita. Kan iso tahu zaman canggih ya. Lebar ruangan kita, kemudian seakan-akan sofa itu bisa dilihat dari HP. Bukan nek kono jen. Ya, bukan nek balik situ. Di HP. Dilihatnya itu di HP, bukan di situ. Sofa ini kira-kira ruanganku cukup gak ya? Ya gini HP. Kok
kode QR-nya itu loh nggak ditangkap, katalognya itu loh ditangkap, gitu loh. Kalau naik katalog, walaupun 356 halaman, sopo sing maca, sopo sing gelem mumet, ayo, sopo sing gelem mumet nek nggone katalog. Mendingan lah jalan-jalan yang as home atau informa, no? Ya enggak? Nah, itulah perilaku konsumen itu penting untuk Anda pahami. Makanya kemarin Ibu bilang, targetmu siapa? Marketing itu adalah menyelesaikan masalah target, jangan malah bikin masalah target. Kan dirimu kan jadinya kalau buat katalog kan menjadi membuat masalah target. Kecuali katalognya ini cat, jualan cat pakai katalog gak popo, katalognya pakai augmented reality. Jadi pas gini, oh rumah ini ya kamar kerja saya ini kan putih, terus tak cat hijau nih apa ya hijau, terus tak cat ireng nih apa ya, tak cat hitam. Ya, saya milih tinggal warna cat hitam, pencet, ini aku kok jadi ketok kayak kuntilanak gitu berarti. Aku putih nek ruangan hitam. Ya, wah, aku nanti lah mahasiswaku jadi ngedeni. Like this. Mana loh? Kira-kira menyelesaikan masalah apa enggak? Jadi saat durungnya tuku cat, dia itu tahu kalau ruangan dicat itu warnanya seperti itu. Itulah kecerahannya, itulah kegelapannya ya seperti itu. Mana loh? Itu berarti cat itu sudah mengatasi masalah target. Mengatasi masalah apa? Jadi gak keliru orang beli cat. Dan beli cat itu jadi mantap. Jadi apa? Daripada pakai cat, misalnya cat A, cat B, aku pakai cat Avian aja. Misalnya, mengapa? Karena Avian, Mas Avian itu sudah membuat augmented reality. Ya, tinggal, ini cocoknya. Kok tinggal brand equity. Apa? Neng. Aku golek ndek dhuwit kapan-kapan, omahku tak cat Avian. Cate warna kuwi. Ngono kan? Warna ini namanya brand equity. Ya. Ya enggak? Dia akan muncul sebagai action membeli ketika sudah punya kesempatan. Itu ya. Aku tadi tergelitik dengan paham ya. Bagaimana cara menjangkau pasar yang berbeda. Ya saluran distribusi tuh ya. Iya enggak? Kuncinya. Kita kembali ke marketing ya. Kembali tentang bagaimana produk itu supaya dibeli secara terus-menerus. Ya begitulah caranya. Karena itu ya, marketing itu begitu. Memang begitu. Coba kalau Mattel itu melakukan game harus begitu, harus itu. Ya. Harus. Itu harus. Atau kemudian dia menyewa influencer. Ya. Mainan. Pokoknya ya gitulah. Mainan datang, terus dibuka. Kalau dia bertahan gue gak mainan apa? Dia banyak influencer di seluruh dunia. Anak-anak ya kangen terima paket, paketku datang di kamera ya. Anak siapa? Anak Raffi Ahmad, iya anak Raffi Ahmad gue boneka apa? Boneka Hot Wheel ya. Apa? Terus terima paket. Ya, paketnya masih tertutup ya. Dibuka alon-alon kretek. Ya, bunyinya. Bunyinya kan gini gitu. Ya, nah, video berarti musiknya yang ini musiknya video nih. Ya, kira-kira anak-anak kecil penasaran nggak? Lihat nggak video itu kira-kira? Lihat Ibu, di unboxing ya Bu ya. Ya, kira-kira akhirnya beli nggak itu? Hah? Akhirnya beli nggak? Beli karena dia masuk YouTube di musiknya gampangnya murah. Ya, nggak tahu? Ya nggak? Coba. Oh, asli kan? Terus ya Hot Wheel. Terus dilengkapi satu mobil. Terus gini. Alat terus gak usah ngomong lho apa-apa. Alat peluncur. Ngomongnya alatnya begini. Oh, mobil.
Wah, cah ciri-ciri yo delok ta ya. Delok kira-kira beli ndak? Pengen ndak dia berperan sebagai anaknya Raffi Ahmad? Bunda, belikan aku Hot Wheel. Paket Bunda Shopee, Bunda Shopee, Shopee Bunda. Aku kan kangen menerima paket. Kira-kira ngono nggak? Nah, itulah. Jadi makanya harus tahu bagaimana perilaku konsumen. Tepat sekali. Terus pinter kan? Kuliah ini memang wajar kalau ditutup ya, karena Anda sudah pinter. Yaitu apa? Mengerti perilaku konsumen. Seweneng aku ya. Ragil aku ini maka kuliah ditutup ya. Bagian termanis dari kuliah saya itu ketika saya bilang apa? Kita kuliah berarti wis ditutup. Nggak ada mata yang tidak berbinar-binar. Makanya bagian termanis kuliah saya itu adalah di akhir. Ya, penjelasan saya di akhir. Tapi sebelum ditutup, ya, sebelum ditutup nih, pertanyaan Rama nanti daripada Rama penasaran, saya jawab ya. Analisis SWOT itu penting. Apa kekurangan analisis SWOT? Anda menemukan toh kekurangan analisis SWOT. Rama, apa ada analisis SWOT kekurangannya? Kalau dipandang dari analisis sebenarnya tidak ada, Bu. Dia kekurangannya memang tidak sampai ke teknis ya. Misalnya caranya promosi kan nggak sampai. Misalnya promosi ditingkatkan. Apa? Agresif. Perusahaan bagaimana ini? Dalam posisi apa? Agresif. And ada cewek cantik. Nah, kamu naksir berat. Ini bukan Rama ya. Ragil, Dani, ya. Cewek cantik, Dani naksir berat. Ragil juga naksir berat. Cewek itu naik Honda Jazz. Penghasilan Dani 1 miliar per bulan. Penghasilan Ragil 1 miliar per bulan. Ceweknya cantik, naik Honda Jazz. Nah, Dani dan Ragil sebagai cowok kan sempurna. Ragil itu dengan gendutnya, ya. Terus kemudian kayak Dani dengan gendutnya, gendut dan hitam, pesek, ya. Ragil dengan apa? Ragil kita dengan enjoy-nya yang tidak serius, ya, melakukan juga serius, pengennya santai, ya, karena iya nggak Ragil? Ya Bu. Dalam segala hal santai, ya, tapi penghasilannya 1 miliar, ya, kira-kira loh ya. Terus cewek itu anak Via, terus kira-kira loh ya. Apakah kemudian strateginya sing naksir cewek itu siapa? Sing naksir ki mahasiswa kedokteran, ya mahasiswa tapi mahasiswa ekonomi, hukum, mahasiswa teknik pada mengidolakan dia. Kira-kira Ragil itu jurusnya apa? Agresif atau defensif? Maju terus apa mundur? Ragil, Dani, maju untuk mendapatkan secepatnya atau mundur secepatnya? Maju, Bu. Yang penting berjuang, Bu. Maju toh ya. Maju, makanya itu analisis SWOT. Jadi mau naksir cewek itu harus analisis SWOT. Dia itu siapa, kamu siapa, gitu kan ya? Iya enggak? Kalau cewek yang kamu taksir begitu cantik, kaya, dirimu masih seperti puasa Daud, sehari makan, sehari enggak, ya jangan menyatakan cinta, jangan agresif, ya. Terus kamu bilang rambut saja seperti cacingan, ya tak terurus misalnya, ya rambutnya kayak cacingan, pesek, ireng, guru, ya seperti puasa Daud, sehari makan, sehari tidak. Tasnya yang kampus ya pati kret. Loh, kamu tasmu kok apa? Pakai tas kresek, gak duit tas. Terus bilang sama cewek itu, I love you so much. Kira-kira ditolak dengan sukses nggak, Rama? Ya, Bu. Ya ditolak dengan sukses toh ya. Maka apa? Tunggu apa? Oke, aku naksir kamu, sih ya. Aku tak jualan cilok.
Ya, cilok apa? Setiap 500 meter ada cilokmu. Ya, setiap 500 meter ada cilokmu. Loh, keren dong. Setiap 500 kilometer seluruh Indonesia ada cilokmu. Ya, apa? Doyan cilok. Apa? Ngimel. Ngimel itu bahasa Jawa yang artinya makan lahap, ya. Lahap, cilok lahap, ya. Apalagi pokoknya cilok, ya. Bukan mencicil di lokasi, lah berarti cilok makan cilok mati, ya. Mencicil di lokasi berarti bermakan cilok mati, ya. Nah, kasih kamu terus bagaimana ketika penghasilanmu 1 miliar, kamu ke cewek itu kira-kira kamu ngelamar langsung aja, terus gak usah pacaran. Bu, saya ingin meminang putra ibu, saya Dani bu, penjual cilok, tapi penghasilan saya 1 miliar bu. Ya, kamu ke sana ke cewek itu pakai mobil Jaguar, ya, warna kuning. Neng, saya benar serius bu sama putri ibu. Langsung ke orang tuanya. Kira-kira orang tuanya mau nolak kamu bisa enggak? Apa langsung ditolak, apa dipikir-pikir kira-kira? Kira-kira untuk nolak kamu berat enggak? Ya berat tuh ya, ya enggak? Walaupun enggak kenal itu loh, mau nolak kamu berat. Saya sudah kenal adik itu sejak 6 tahun yang lalu ketika saya jadi mahasiswa S2 di VIA dulu. Ya kira-kira ya kelakon lah itu jadi istrimu, ya enggak? Itulah analisis bisnis. Bisnis juga gitu. Bisnis itu walaupun permulaan bisnis, kamu pakai analisis SWOT. Audrey, kamu sukamu apa Audrey? Suka apa itu? Ya suka apa? Kamu itu punya apa? Sesuatu suka itu apa ya? Sesuatu itu kalau kamu itu misalnya ya, saya itu suka kopi. Jadi kalau minum kopi saya lupa. Atau saya suka ngajar. Passion kopi itu di ngajar. Kopi suka bu. Kopi suka bu. Suka kopi. Suka kopi. Penikmat kopi? Ya. Nah, misalnya dia penikmat kopi. Kira-kira buka kopi, warung kopi itu pantas nggak? Pantas kalau punya kafe. Gak usah kafe, ciri-cirian rombong kopi. Oh, keren kan? Rombong kopi itu keren nggak? Yuk keren toh. Rombong kopi ala kafe. Profesional gitu loh. Tapi nek rombong, keren nggak kira-kira? Kamu lihat nih, ya namanya senang kira-kira bisa nggak merasakan ini kopi ini campurannya enak apa enggak? Enak, ngerti nggak? Seneng kok. Jadi makanya mulailah bisnis dari SWOT analysis apa? Apa toh passion Anda itu apa? Kelebihan Anda itu di mana? Maka mulailah seperti Mattel dari garasi rumah. Apa itu berarti? Mulailah dari yang kecil. Kalau kecil itu Anda sukses, maka tinggal menunggu waktu. Anda pasti besar. Kalau kecil itu Anda tak tertandingi, maka tinggal tunggu waktu yang akan membawa